نور الهداية يا رسول الله يا حبيب الله بنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله يا بصير الخير يا حبيب الله ya baleni siaran langsung tadi yo ilang kok mangko apa ku ngarani sing Mbak Sumi bakul jamu iku moro ilang aku jan benci moro-moro nak nganu ku diklik iku moro-moro golek sesi habis Astagfirullahaladzim untung aja duwe akun Matahari Bulan Bintang wes lek gak duwe serepan payah untung aja duwe serepan saiki kembali lagi akun Matahari Bulan besok meneh ganti apa meneh tapi ya tetep Mbak Sumi ya tetep Matahari Bulan tetap nggak berubah. Iki aku nyari siarannya langsung Bang Salju kemarin loh. Aku kayak tertarik. Sahdu banget ngono lho maksudku. Wis tak simpen di dek downloadan. Ya Habibal Qalbi tadi siang kan aku sudah oh iki mungkin insyaallah kan yang berwarna ungu oh bukan ini kan yang apa jenenge yang pop yang religi aku mau yang religi mungkin ini bukan ya Habibal Qalbi nyoba iki sik lah kalau ira ketemu kangen iki lho dibesarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semua puji terselawat dimanapun Anda berada. Salam satu hati, salam satu rasa.
bersalawat ibuku sayang. Salam satu hati, salam satu rasa untuk semua para pemirsa dimanapun anda berada. Semua pecinta semula TV dimanapun anda berada. Yuk kita bernyanyi sambil berbagi. Kali ini aku coba dengan lagu salawat ibuku sayang. Bagilah di jalan Allah, a'inna bi aunillah. Bagilah di jalan Allah, a'inna bi aunillah. Wa kunu aunana billah, ahsanallahu bi fadlillah. Wa kunu aunana billah, ahsanallahu
wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Es. Hah? Esu. Abosu balhin. Hah? Hah? Ada kalas adidik. Alhamdulillah. Tak ada lo, ha? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Waalaikumsalam, Mbak Putri. Cantik pun perlu, tampan pun perlu untuk gairah cinta. kalian, langsung aja deh ambil HP kalian, download dan install aplikasi Smule, follow @smule on TV. Nah, kalian bisa pilih lagu di situ sesuka hati kalian karena penampilan dan nyanyi yang paling bagus bakal tayang di televisi. Jangan lupa pakai video ya, dan kalian harus pakaian yang rapi dan sopan. Dan pastikan gak ada rokok dalam video kalian. Terimalah surat merah. Assalamualaikum.
juga bergabung bersama kami dengan like and follow fanspage-nya Si Bule on TV. Buat kalian yang punya bakat bernyanyi, ayo tampilkan video terbaik kalian. Pastikan berpakaian yang sopan dan tidak ada rokok tentunya. Juga pakai video ya. Jangan lewatkan setiap hari Kamis jam 8 malam, Bule on TV akan live and streaming. Tentunya akan menampilkan Wah, macet Mbak Nda. Macet Mbak Nda. عندك التزامات، هذه أهم شيء، زي فاتورة جوال، فاتورة كهرباء، فاتورة موية، هذه تخلصها. وتحط عندك زي ما تقدر مثلا 2000 3 هذه تخليها على جنب، والباقي تستخدمها في الأشياء اللي المفروض تستخدمها زي فاتورة الجوال والموية والكهرباء، والشيء اللي ما تحتاجه ما تشتري. المهم فالأهم. والشيء اللي ما تحتاجه ما تشتري. المهم فالأهم. أول شيء بحسب المصروفات، تقسيمها، حسب المشتريات، كهرباء، الماء، وكيل، بحيث أن يكون الدخل موازي للمصروفات. Selesai sholat duha, saya datang ke rumah beliau pagi-pagi. Saya baru jalan kaki kira-kira 200 meter di depan rumahnya. Saya lihat beliau lari pagi. Saya mempercepat langkah datang ke rumahnya. Saya mengetuk pintu rumah. Ternyata beliau masuk ke dalam rumah. Ketika saya mengetuk pintu rumahnya, istrinya yang membuka pintu. Selamat pagi. Pagi. Ada apa? Ibu, saya mau ketemu Pendeta Alphonse. Istrinya langsung mengatakan kepada saya, mohon maaf Pendeta Alphonse tidak ada di rumah. Dalam hati saya, baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang, besok pagi saya datang lagi, selamat pagi. Anak tertuanya yang keluar, pagi, ada apa? Saya mau berjumpa dengan Pendeta Alphonse. Anaknya mengatakan, mohon maaf Pendeta Alphonse tidak ada di rumah. Hari ketiga bulan pertama saya datang, selamat pagi. Anaknya juga mengatakan tidak ada di rumah. Hari keempat bulan pertama saya datang, selamat pagi. Istrinya mengatakan tidak ada. Selama 1 bulan penuh setiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu. Istri dan anaknya selalu mengatakan beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama saya datang, selamat pagi. Istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Hari kedua bulan kedua saya datang, selamat pagi. Anak perempuannya mengatakan tidak ada di rumah. Begitu hari ke-15 bulan kedua saya datang, saya baru bilang selamat pagi. Istri dan anak pendeta menunggu saya di depan rumah dan memaki-maki saya di depan rumah. Bapak ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah kami? Kami sudah bilang Pendeta Alphonse tidak ada di rumah, Bapak masih saja datang ke rumah kami. Besok hari ke-16 bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Sampai 2 bulan penuh saya tidak ketemu dengan Pendeta Alphonse, kecuali jawaban beliau tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama saya datang, istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Hari kedua bulan ketiga saya datang, selamat pagi, anaknya mengatakan tidak ada di rumah.
Begitu hari ketiga, bulan ketiga saya datang, selamat pagi, anak tertuanya langsung mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf, Bapak Pendeta tadi malam jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dengan kata-kata Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tidak pulang ke rumah, saya langsung dari rumah Pendeta Alphonse menuju ke rumah sakit. Ketika sampai ke rumah sakit, saya tidak langsung masuk ke ruangan itu, saya tanya di bagian resepsionis, kamar nomor berapa Pendeta Alphonse? Masuk tadi malam. Alhamdulillah nomor kamarnya 48. Saya tidak langsung masuk ke kamar itu, tetapi saya langsung keluar ke halaman rumah sakit. Saya beli parsel buah-buahan, saya bungkus rapi, dan itu menjadi strategi saya bisa bertemu dengan beliau di kamar tidur. Alhamdulillah, begitu bungkusan parsel sudah siap dan saya masuk ke kamar nomor 48, saya mengetuk pintu kamar itu. Istrinya langsung mengatakan, silakan masuk. Saya tidak langsung masuk. Saya membuka pintu pelan-pelan dan saya mengangkat parsel. Begitu saya mengangkat parsel, istrinya menggunakan dialek Irian dan mengatakan kepada saya bahwa, iyo silakan masuk sudah. Saya masuk tapi saya tutup wajah saya dengan parsel. Berjalan pelan menuju istrinya. Begitu mendekati istrinya langsung saya mengatakan, selamat pagi Bunda, apa kabar? Saya dapat kabar bahwa Bapak jatuh sakit sehingga saya beli parsel buah-buahan. Saya begitu berdialog dengan istrinya, Pendeta Alphonse dari tempat tidur langsung menyapa saya. Selamat pagi Pak Fadlan. Saya mengatakan, pagi Bapak Pendeta. Saya tinggalkan istri dengan parsel, saya merapat ke tempat tidur dan salaman dengan beliau. Saya bilang, Alhamdulillah Bapak Pendeta, hari ini benar-benar saya dapat rahmat dari Allah. Karena saya sudah cari Bapak 2 bulan 3 hari. Hari ini saya ketemu di tempat ini. Sebenarnya Bapak ini tidak sakit, tetapi karena sudah 2 bulan 3 hari Bapak ini menjadi pembohong, sehingga Allah kasih sakit supaya saya ketemu di tempat ini. Katanya Bapak bicara cinta kasih, tapi Bapak hari-hari membohongi bahwa Bapak tidak ada di rumah. Nanti kalau sembuh janganlah menjadi pembohong. Saya pamit dan saya pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh, pulang ke rumah. Hari ke-6 saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Begitu saya bilang selamat pagi, beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Alhamdulillah, di hari itulah saya mulai menceritakan kepada mereka indahnya Islam bagi penduduk alam jagat raya. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 saya pamit pulang. Pendeta Alphonse bilang sama saya, Pak Ustadz, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah besok pagi saya datang mulai dari jam 7 sampai duhur. Saya sholat duhur selesai, saya melanjutkan sampai asar. Pekerjaan itu saya lakukan 5 hari berturut-turut. Menjelang hari kelima, beliau bersama istri menyatakan sikap hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau masuk Islam. Alhamdulillah, namanya saya ganti dari Alphonse menjadi Abu Sofyan. Istrinya pun saya ganti nama dengan tadi namanya Wilhelmina, saya ganti dengan nama Fatimah. Anak-anaknya juga saya ganti nama, dan saya ada sedikit tabungan. Saya bilang, Bapak, ini rumah dinas pendeta, saya ada uang, saya kontrak rumah lebih besar, kita keluar dari rumah ini supaya memudahkan saya untuk mengajarkan Al-Quran dan menuntun mereka untuk sholat 5 waktu. Alhamdulillah, Abu Sofyan sudah mulai belajar baca Quran bersama anak laki-laki dan perempuan, dan sudah mulai belajar sholat 5 waktu, dan Alhamdulillah beliau sudah mulai sholat Jumat di masjid. Tapi begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di gereja dari jam 6 pagi sampai jam 10. Tidak mungkinlah Abu Sofyan ke sana karena sudah Islam. Mencari tahu di mana Pendeta Alphonse. Mereka datang ke rumahnya kosong dan informasi berkembang lebih cepat bahwa ternyata Alphonse sudah masuk Islam. Lalu mencari tahu siapa yang memperkenalkan Islam kepada Alphonse. Ributlah Jayapura pada tahun 83. Akhirnya
Fadlan ditahan tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 3 bulan. Saya menikmati 3 bulan itu, happy di dalam, karena itu membuat saya lebih memperdalam hafalan saya dalam penjara. 3 bulan selesai, saya keluar. Saya bergeser untuk berdakwah di kampung yang lebih jauh, yaitu kurang lebih 179 km dari Jayapura. Begitu kami turun mau berdakwah, saya disambut oleh kepala suku Genyem dengan tombak di betis kaki kiri saya sehingga saya terjatuh. Teman-teman saya mengatakan kita harus lawan, saya bilang tidak boleh. Kalian harus bawa saya ke rumah sakit. Akhirnya saya kembali masuk rumah sakit selama 3 bulan di rumah sakit. Setelah 3 bulan sembuh, saya bilang kita kembali lagi ke kampung ini. 3 bulan sembuh, kami datang lagi ke kampung itu membawa bantuan dakwah. Subhanallah, begitu kami datang, kepala suku yang menombak kaki saya 3 bulan yang lalu justru dia yang jatuh sakit. Saya bilang sama para dai, kasih naik dia di kendaraan kita dan kita bawa dia ke kota, kami rawat dia di kota selama 2 minggu. Setelah dia sehat walafiat, kami antar kembali lagi ke kampungnya. 1 minggu kemudian kami kembali ke kampung. Subhanallah, kepala suku bersama 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura, saya ditahan lagi tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 6 bulan. Saya menikmati 6 bulan itu dengan happy, dengan senang hati karena Allah dan Rasulnya. Saya keluar dari 6 bulan itu, tetap saja saya berdakwah di sekitar Jayapura sini. Begitu saya berdakwah, subhanallah, Allah meningkatkan kualitas dakwah. 30 kepala keluarga di sekitar Jayapura pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura, saya ditahan lagi tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 9 bulan. Saya menikmati itu sampai hari terakhir dari bulan ke-9. Orang yang biasa menangkap saya di 3 bulan yang pertama, 6 bulan yang kedua, dia datang, dia buka gembok penjara itu, dia maki-maki saya di depan penjara. Bapak ini kenapa tidak takut dengan penjara? Tiap bulan tidak ada orang lain yang masuk ke ruangan ini kecuali Anda. Saya bilang sama beliau, abang, saya bukan maling, saya juga bukan pembunuh, saya juga bukan pemberontak. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara saya di negeri ini agar pasti mereka tunduk memuji Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Tidak apa-apa abang menangkap saya, tidak apa-apa. الواحدة كمان محكمة مترحلة. قلت لبنات إبراهيم لا تمسحنا بالقرآن فيه، تمسحنا علشان الأذكار لا ينكتب، قلت تمسحنا بالمالح لا شو اسمها يا جماعة. Tadi sudah dengerin aku itu yang dikirim oleh Mas Rafa. Ini ya yang kemarin semua NTV peduli yang religi, aku maunya yang religi malam Jumat. Yang religi. Ketahuilah, Nabi Muhammad pernah didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang lelaki yang sangat tampan. Malaikat ini bertanya, kapan kiamat? Nabi menjawab, Allah yang maha tahu, saya tidak tahu. Mungkin ente lebih tahu daripada saya, kata Nabi kepada malaikat ini. Tapi ketika ditanya, sebutkan kepada saya ciri-cirinya, tanda-tanda bahwa kiamat sangat dekat. Nabi mengatakan, saya tahu. Apabila engkau menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu dulunya miskin, kere, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki dan telanjang dada. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi.
Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak antara engkau dengan terjadinya kiamat sungguh sudah sangat-sangat dekat sekali. Ini dari hadis Imam Ahmad. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah orang yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa yang engkau maksud ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Kita perhatikan sekarang. Arab sebelum minyak bumi ditemukan masih disebut dengan Jazirah Arab. Miskin, Pak. Seperti tidak punya harapan hidup dan tak punya masa depan. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, mereka langsung memecah diri menjadi 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Masing-masing mereka menjadi negara petrodolar. Kaum muslimin, lihat sekarang apa yang dibuat oleh negeri Arab. Di Arab Saudi, di Mekah Al-Mukarramah, gedung-gedung tinggi pencakar langit sudah mulai saling berlomba bermunculan. Lihat di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi kayak tenggelam oleh hotel-hotel mewah sekitar Masjid Nabawi berbintang 5. Silakan pergi ke Riyadh. Siapa yang tidak kenal semacam kota metropolitan ala Eropa dibangun di masa Salman menjadi gubernur. Sekarang megah mewah. Silakan datang ke Jeddah. Siapa yang tidak tahu dengan kondisi Jeddah hari ini kaum muslimin. Lihat Kuwait, ibu kota Kuwait. Ya Allah ya Rabbi, silau mata kita menyaksikan pembangunan yang sangat menakjubkan. Datanglah ke Dubai, datanglah ke Abu Dhabi. Lihat ibu-ibu kota yang ada di Arab hari ini. Ada perlombaan yang serius membangun gedung-gedung yang tinggi. Dulu mereka miskin, penggembala ternak. Tiba-tiba mereka menjadi kaya, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Hari ini bapak-bapak yang kami muliakan, gedung tertinggi di dunia adanya di Dubai. Namanya Burj Khalifah. Ketinggiannya 868 meter. Tetapi sekarang di Jeddah masuk tahun ke-6 sedang dibangun gedung tertinggi di dunia yang akan mengalahkan gedung yang ada di Dubai. Namanya Kingdom Tower. Ketinggiannya 1,2 km. Diperkirakan 2018 selesai. Yang membangun adalah orang terkaya nomor 5 di dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal, yang akan menghabiskan dana diperkirakan 124 triliun. Kaum muslimin, mereka miskin, penggembala ternak, tapi sekarang sudah kaya raya, berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Nabi bersabda, jika zaman itu engkau temukan, maka jarak antara engkau dengan terkiamat sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Kenapa ulama-ulama dunia sekarang banyak yang menangis? Dan mereka menulis, membicarakan dengan serius bahwa kita sudah di akhir zaman. Mari kita lihat pada fakta yang lain. Kaum muslimin, Nabi mengatakan, umat beriman di bumi ini hanya ada 5 fase. Fase pertama adalah fase kenabian, aku yang memimpin mereka. Fase ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Yang kedua adalah fase di mana para khalifah yang memimpin selama 30 tahun. Dan itu berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Fase yang ketiga, khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmani. Dinasti ini telah berakhir pada tanggal 3 Maret 1924. Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki. Akhir fase ketiga. Kita masuk fase keempat, yaitu fase umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Tidak ada kekhalifahan di muka bumi. Inilah fase kita sekarang. Pada fase ini Nabi mengatakan Islam jadi pecundang. Kaum muslimin jadi bulan-bulanan. Mereka banyak tapi tidak berharga, tidak dinilai, dan betul-betul dalam keadaan ketertekanan dan luar biasa. Kondisi manusia yang hidup saat itu hari demi harinya lebih buruk daripada hari sebelumnya. Dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, dalam urusan pendidikan, dalam urusan moral, dalam urusan keadaan alam. Apa saja keadaan makin ke depan itu makin semakin jelek. Ini pada fase keempat. Fase ini pasti berakhir kata Nabi, yaitu dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan CIA, intelijen Amerika Serikat, di New York Times telah menyatakan dan merilis pernyataan resmi, menurut angka-angka hitungan mereka, dunia masa depan akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah di tahun 2020. Menurut KGB Rusia, masih di New York Times, puncak-puncak khilafah Islamiyah di masa depan itu adalah tahun 2025. Artinya fase kelima sudah sangat dekat.
Dan kaum muslimin, kelima fase ini akan ditutup dengan ditutupnya fase khilafah Islam yang memimpin dunia. Tapi kata Rasul, tidak lama. Fase kelima hanya berjalan maksimal 9 tahun saja, bukan 900 tahun, bukan 90 tahun, hanya 9 tahun saja. Fase ini dipaksa ditutup oleh Allah dengan cara seluruh orang Islam dan orang yang beriman kepada Allah di muka bumi serentak meninggal dunia. Kenapa? Terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Pada tanda besar kiamat yang ketujuh, seluruh orang yang beriman di bumi serentak Allah wafatkan. Bertiupnya angin lembut dari negeri timur atau dari Yaman, angin ini segera membungkus bumi. Orang yang beriman, dimanapun dia berada, apakah dia ada di puncak gunung, di dalam gua, di lembah-lembah, di pulau, di mana saja, asal dia masih ada iman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, angin itu akan datang kepadanya. Ketika dia disentuh oleh angin itu, terhirup oleh dia angin tersebut, dia pun meninggal di sana. Serentak seluruh orang beriman di muka bumi meninggal dunia. Kaum muslimin, ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nabi sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Bapak Ibu tahu berapa lama sebenarnya 5 fase ini? Subhanallah. Di dalam hadis dari Abu Daud, sekalipun hadis ini didhaifkan, bahkan ada yang statusnya dhaif jiddan, tetapi status hadis ini telah dikuatkan menjadi hasan li ghairi, bahwa Nabi mengatakan 5 fase ini di sisi Allah hanya 1.500 tahun paling lama. 1.500 tahun itu hitungan hijriah, dan kita sekarang sudah 1437 hijriah. Hijriah itu dihitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara menghitung umur umat Nabi atau umat Islam di bumi ini sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai wafat serentak umat Islam di dunia, barulah 1.500. Kalau sekarang 1437, 13 tahun belum terhitung di Mekahnya Nabi, ditambahkan ke 1437, berarti sekarang sudah 1450 kita orang Islam di bumi ini hidup. Maknanya di hadapan kita, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di hadapan kita untuk orang Islam hanya tersisa paling lama 50 tahun lagi. Lalu kita semua akan Allah wafatkan serentak. Siap nggak siap kita, terima nggak terima kita, Allah telah menetapkan sebagai penguasa absolut di langit dan di bumi. Bapak mungkin tercengang mendengarkan ini, Bapak mungkin kaget mendengarkan ini, tetapi sungguh demi Allah, risalah yang saya sampaikan ini telah sampai ke Arab Saudi, telah sampai ke Amerika. Insya Allah dengan izin Allah di New York, tak lama lagi saya akan diundang menyampaikan materi ini. Di Australia setelah menyampaikan materi ini, kita sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang paling mengejutkan adalah Nabi menyebutkan ada 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini tidak akan terjadi kiamat sampai yang 10 ini muncul seluruhnya. Dan yang 10 ini harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'dan. 10 tanda besar kiamat ini seperti butir-butir marjan yang di tengah-tengahnya ada ruangan kosong, dapat dimasukkan tali atau benang. Jadi antara satu dengan yang lain itu terhubung gara-gara adanya tali yang menghubungkan. Di bagian bawahnya disimpul sehingga tertahan untuk keluar. Yuqta'u silkun, ketika simpul bawah itu dipotong, diputus, meluncurlah butiran yang pertama. Apa yang terjadi dengan butiran kedua? Langsung menyusul dengan cepat. Butiran ketiga menyusul juga lebih cepat. Pap, 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 seluruhnya keluar. Artinya kalau yang pertama sudah terjadi, yang kedua menyusul dengan cepat. Nggak pakai 1000 tahun jaraknya, nggak pakai 100 tahun, tidak pakai 10 tahun, tidak, sangat cepat sekali. 10 tanda besar kiamat ini, yang pertama adalah terjadinya duha. Apa itu dukhon? Kabut debu yang teramat sangat tebal dan panas membungkus bumi selama 40 hari. Saking tebalnya, kata Rasulullah, tidak diketahui kapan malam, kapan siang. Kemudian kabut ini sangat panas. Saking panasnya, kata Rasulullah,
orang-orang kafir di muka bumi dan orang-orang Islam yang suka buat dosa sebelum terjadinya dukhan itu sampai melepuh kulit-kulit mereka, menjadi jelek bentuk rupa mereka. Tapi orang beriman yang amal solehnya banyak, sebelum ini terjadi mereka beramal soleh yang banyak, Allah jadikan mereka selamat dan kebal, dan mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Masya Allah. Pemirsa Mozaik Islam, peristiwa kiamat tak diragukan menjadi hari yang menakutkan umat manusia. Saat bumi dan alam semesta hancur melenyapkan segala kehidupan di muka bumi. Sebelum terjadinya kiamat, sejumlah peristiwa maha dahsyat akan terjadi di muka bumi. Salah satunya munculnya asap atau ad-dukhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Al-Quran surat ad-dukhan ayat 10-11. Peristiwa ad-dukhan adalah peristiwa besar yang mengerikan. Rasulullah SAW menggambarkan peristiwa ini dalam hadisnya. Sesungguhnya Rabbmu telah memperingatkanmu akan 3 hal. Pertama, asap yang akan mengakibatkan kepada orang mukmin seperti demam, dan kepada orang kafir sehingga ia melepuh dan keluar asap dari setiap telinganya. Yang kedua, binatang melata, dabbah. Yang ketiga adalah Dajjal. Hadis riwayat At-Tabrani. Setelah dukhan selesai, bumi kembali terang, matahari kembali nampak. Apa yang terjadi? Petaka besar. Pertama, seluruh teknologi di muka bumi sudah terhenti. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, internet, handphone sudah hilang seluruhnya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan perang dengan menggunakan pedang, dengan tombak, dengan panah, dan menunggang kuda kembali. Albert Einstein saat didesak oleh lebih 2000 wartawan seluruh dunia, beliau mengatakan tentang perang dunia ketiga. Dalam keyakinan dan analisa kami, perang dunia ketiga nanti adalah dengan senjata manual. Semua senjata modern canggih yang kalian buat hari ini tidak ada yang bisa dipakai. Persis dengan pernyataan Steve Jobs sebelum beliau meninggal dunia di hadapan ribuan karyawannya. Pernyataan Steve Jobs adalah, setelah saya nanti, tak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu. Persis seperti digambarkan Nabi Muhammad SAW dulu. Jadi setelah dukhan, semua teknologi sudah musnah. Kita kembali ke zaman di mana kita dipaksa untuk hidup secara manual. Kapankah hal itu akan terjadi? Maka beliau menjawab, apabila musik dan bidu wanita telah merajalela dan kamar telah dianggap halal. Hadis riwayat Tirmidzi. Lantas kapan kira-kira meteor raksasa akan menghantam bumi dan menimbulkan asap atau ad-dukhan? Di dalam nubuat akhir zaman, Rasulullah SAW mengingatkan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 perkara. Terbitnya matahari dari arah barat, datangnya asap ad-dukhan, munculnya Dajjal, keluarnya ad-dabbah, binatang yang dapat berbicara, kematian atau datangnya hari kiamat yang merata. Hadis riwayat Muslim. Peristiwa ad-dukhan atau asap yang menimbulkan kegelapan di muka bumi mau tak mau menimbulkan perubahan besar di muka bumi. Banyak yang percaya peristiwa ad-dukhan menyebabkan kembalinya kehidupan di muka bumi ke masa zaman batu. Seperti yang dijelaskan Rasulullah saat menggambarkan perang akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis panjang, ketika mereka sedang membagi-bagi harta rampasan perang, mereka telah menggantungkan pedang mereka di pohon zaitun. Pada saat itu setan berteriak, sesungguhnya Al-Masihud Dajjal telah menguasai keluarga-keluarga kamu. Hadis riwayat Muslim. Dan ini yang sangat menakutkan, Pak. Kenapa? Berikutnya, gara-gara dukhan, seluruh yang ada di muka bumi ini, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pada banyak yang mati. Kelaparan merata di mana-mana. Gara-gara lapar, kata Rasul, banyak chaos dan keributan. Kekacauan demi kekacauan, memperebutkan makanan sampai membunuh tetangga pun terjadi. Dan ini akibat daripada sulitnya dan langkanya makanan. Iklim udara menjadi sangat panas. Setelah itu, manusia mulai putus asa hidup. Sampai-sampai orang yang paling kuat imannya, kata Nabi, kalau lewat dekat kuburan dia berkata, alangkah enaknya orang yang dalam kuburan itu kalaulah saya bisa ditinggal di dalam seperti mereka. Ini orang beriman loh ngomong. Sementara orang yang tidak beriman, mereka akan putus asa hidup. Mereka hanya memilih salah satu di antara 2 cara. Menjadi brutal untuk mempertahankan hidup, atau bunuh diri, mengakhiri hidup. Kemudian kata Nabi, setelah itu keluarlah Dajjal. Tidak seorang nabi pun dan rasul pun yang ada di muka bumi ini, terima kasih, melainkan memperingatkan umatnya masing-masing tentang Dajjal. Dajjal ini memiliki kemampuan yang menyebabkan seluruh dukun dan dunia sujud kepadanya. Dajjal ini mampu menurunkan hujan dari langit,
menghidupkan semua orang yang ada di dalam kuburan, padahal seluruh mereka yang hidup itu adalah dari bangsa jin dan syaitan yang menjelma dari orang-orang yang dulu pernah hidup. Dajjal ini akan menyebabkan manusia-manusia menguap imannya dan mereka menjadi murtad kepada Allah. Bapak Ibu, Dajjal mengaku sebagai Tuhan dan banyak yang percaya, banyak yang sujud menyembah Dajjal. Dan yang paling banyak menyembah Dajjal, kata Rasulullah, dari umatku nanti adalah kaum wanita. Sementara Gado-gado gitu ceritanya. نمیدونی
Semoleon TV spesial religi. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di live religi Semoleon delegasi Semoleon TV. متجمعين في الهوا رايقين على ايدك الشر وليه تفكر العمر كله يوم. Selamat malam yang udah bergabung pada malam hari ini. Saya sapa ada Kacang Madura ya. Dan juga ada bos kita Semul Bang Semul ya. Dan ada Iis Ariska, Ahmad Faisal, Bintang 1000, Tuti Suherli, dan juga ada Nur Haini, mamahnya Nabila Pagi. Dan selamat malam untuk Rodes Odes Novianti yang ada di Singapura, Mami Widya Taiwan. Dan juga selamat malam Upi Maulana Leknor Pak Imam yang ada di Malaysia. Dan selamat malam juga ada Muhammad Soleh ya, Sunartor. Dan selamat malam ada Royhan ya, merintis masa depan. Selamat malam yang ada di Hong Kong, Elawati Bondowoso. Selamat malam semuanya, ada Agus Pasar dan Umair Sidikyu. Ada Wong, ada Lia Wibowo yang ada di Dewan. Selamat malam Mbak Lia. Dan juga ada Hatulistiwa Putri, juga Putra Penguasa Cinta. Selamat malam ada Cakra Buana Putra. Selamat malam semuanya, ada Wahiwadi. Selamat malam semuanya, ada Tommy dan juga Baning Sigotik. Selamat malam ya. Dan juga ada Nabila Rahman. Selamat malam semuanya tanpa terkecuali ya. Dan ada Eka Dewi Sukhaina. Selamat malam ada Haji Khalil Gibran yang ada di Saudi sana ya. Selamat malam semuanya. Salam berjumpa lagi bersama saya Bang Rijal Judi, spesial religi Semoleon delegasi Semoleon TV. Dan selamat malam juga ada Muhlis bin DJ Muhlis, dimana punya kabar Muhlis yang ada di Malaysia sana ya. Dan juga ada Cakra Edi Asmara ya, Situ Pondo. Selamat malam Situ Pondo. Dan juga ada Regina Putri di Taiwan. Selamat malam semuanya, ada Budi Rustiawan ya. Dan juga ada Azila AS. Selamat malam semuanya. Dan ada Umi Fadila. Selamat malam Umi Fadila. Regina Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mami Widya ya. Dan selamat malam juga ada Suwito di Jakarta sana. Selamat malam Kang Suwito. Ada Maryam Yam. Ada Hendra. Dan juga ada Mukhlis bin DJ. Selamat malam hadir Pak. Terima kasih hadirnya bersama saya Mukhlis bin DJ, bersama saya Bang DJ Salju ya, di live Semoleon delegasi Semoleon TV ya. Dan selamat malam juga ada Ahmad Syairi, merintis masa depan ya. Oke, selamat malam semuanya. Jangan lupa di share, undang teman-teman Anda biar rame pada malam hari ini ya, live spesial religi. Oke, kita mulai live ini dengan sebuah lantunan selawat klip dari Kalbi ya. Dan selamat malam ada
Citraling ya. Selamat malam Citraling. Ada juga Abang Samsuri dan juga ada Bunda Rokaya. Selamat malam semuanya. Oke, silakan untuk admin berbincang-bincang dengan pengunjung. Selamat malam Pak Faridalia. Kita mulai dengan suatu tembang selawat yang begitu menakjubkan, yang bikin baper kita semua. Dan selamat malam ada Kholis Novalisa. Tugasnya bagian admin untuk menyambut kiriman atau tamu-tamu yang hadir pada malam hari ini. Salam satu hati satu rasa ya. افرح شوية واضحك شوية كده خلي روحك عليها اشتغلي بدون بدوني ليش عم بقول بدون عم بتوني ناخد
تغيير وتبشير مصير البنت تصحى هذه نواجه عدل الامور. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi al-Jali wa-Daraji an-Fadha yadirat al-alamin ya Uhayl al-Judi wal-Karami an-Fadha yadirat al-alamin ya Uhayl al-Judi wal-Karami
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqqi, rasulal hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, yaumil wiladah habibaya lil hidayah khalal bidayah, yaumil wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah lil hidayah kal bidayah. Intajid ya Toha binuri hidayah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, jita bidinillah, jita bil baraya, ya Habiballah, ya Habiballah, ya Bashir al-Khair, ya Rasulullah, ya Dalil an-Nur, ya Habiballah, ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya, ya li jita bil haqqi, Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati semuanya. Denganmu ya Rasul, rindu tak bersama. Padamu ya Rabbi, terkabul semoga. Ya Bashir al-Khair, ya Rasulullah, ya Dalil an-Nur, ya Habiballah, ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya, ya li jita bil haqqi, Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua sahabat semoler peduli kasih, salam santun selalu dari saya. Salam satu hati, satu rasa. Moga kompak selalu.
Solo ya. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleh, perhiasan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.